Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Allah adalah Kasih, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah iman kita dan inilah kebanggaan Gereja Kudus, bahwa Allah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para rasul dan para muridnya adalah Tritunggal yang Maha Kudus. Dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, kita tidak menemukan kata Tritunggal. Namun, dalam refleksi para penginjil suci, seperti yang kita dengan pada wartawan gereja hari dalam Yohanes 16 ayat 12-15, gereja mengalami dan menyadari akan Allah yang mengasihi umatnya dalam Yesus Kristus, yang mengutus Roh Kudus untuk menyertai umatnya dan mengajarkan segala kebenaran yang telah pernah Ia ajarkan kepada mereka. Pewartaan lisan mereka yang disebut tradisi kemudian dibukukan dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, khususnya Injil Suci. Gereja dalam refleksi teologis atas firman Tuhan kemudian merumuskan dogma atau ajaran gereja yang tidak dapat sesat, bahwa Allah kita adalah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, konsep dan pemahaman ini bagi beberapa orang yang tidak seiman dengan kita mempersoalkan dengan bertanya, orang Kristen itu percaya pada 3 Allah, tapi gereja tidak perlu merasa terganggu dengan pertanyaan itu, sebab Allah kita itu esa dalam pribadi-pribadi ilahi sebagai Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bagaimana kita dapat menerangkan hal itu kepada orang-orang yang bertanya kepada kita perihal Allah Tritunggal yang Maha Kudus ini? Uskup Kartago, seorang cendekiawan dan orang kudus yang bernama Agustinus, mencoba mencari jawaban atas pertanyaan ini. Dengan filsafat dan segala ilmu yang dipunyainya, ia berusaha menemukan dan memecahkan misteri tentang Allah Tritunggal. Apakah ia menemukan jawabannya? Tidak. Suatu hari, ketika di tepi pantai, Agustinus melihat seorang anak memasukkan air laut ke dalam lubang pasir yang digalinya. Lalu ia berkata, "Bukankah perbuatanmu ini sia-sia? Mana mungkin lautan luas kau masukkan dalam lubang kecil itu?" Jawab malaikat itu padanya, "Mana mungkin Allah yang Maha Mulia itu dipahami otakmu?" Saudara-saudari terkasih, dogma
tentang Allah Tritunggal yang Maha Kudus ini adalah sebuah misteri iman kita. Namun, apakah kita harus mencoba memaksakan keterbatasan otak kita yang kecil ini, seperti Santo Agustinus yang penasaran tentang siapa Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu? Banyak orang cerdik pandai sudah berusaha untuk menjelaskan pemahaman mereka tentang apa itu dan bagaimana mengerti misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Namun, tidak satu pun dari mereka sanggup menuntaskan dan memuaskan budi manusia untuk bisa menerima dan memahami misteri Allah itu. Kita mungkin punya pertanyaan ketika waktu senggang, namun kita sudah menghayati dan menghidupi dalam iman kita misteri itu, yaitu kita memulai doa dengan membuat tanda salib. Kita membuat tanda dengan menyentuh dahi dan mengucapkan Bapa, pada perut dengan mengucapkan Putra, dan pada kedua bahu kita dengan mengucapkan Roh Kudus. Rumusan Trinitas yang kita hidupi itu bunyinya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan begitu, setiap orang Katolik oleh didikan gereja menyatakan imannya bahwa Allah itu Bapa yang mengasihinya dengan mengutus anaknya yang tunggal. Bapa dan Putra mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita selalu, agar kita tidak menjadi yatim piatu. Roh Kudus itu juga yang akan mengajarkan kebenaran yang diterima dari Bapa dan diwartakan serta diajarkan oleh Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara-saudari terkasih, kalau demikian, apa makna Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini? Pertama-tama, mau ditegaskan bahwa dogma tentang Tritunggal adalah ajaran resmi gereja dan tidak dapat sesat, yang dipegang teguh oleh Gereja Katolik yang dipimpin Paus sebagai wakil Tuhan Yesus di dunia ini. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apa pengaruh dan dampaknya bagi kehidupan kita dalam menghayati iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat? Saya mau katakan kepadamu, setiap kali kita membuat tanda salib dengan hormat dan tulus, kita mengucapkan misteri kasih Allah dengan berkata, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya katakan kepadamu, kita mengucapkan misteri kasih Allah, artinya kita sedang mengalami bahwa Allah Tritunggal adalah kasih, seperti dikatakan oleh Rasul Yohanes, Allah adalah kasih. Dalam Injilnya, murid yang dikasihi Yesus itu membuka ruang pemahaman kita tentang misteri kasih Allah ini ketika ia berkata kepada Nikodemus begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Yohanes bab 3 ayat 15. Hari ini kita merayakan misteri kasih Allah untuk kita itu. Apakah aku menghayati kasih Allah kepadaku setiap kali aku membuat tanda salib? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, setiap kali kami membuat tanda salib, kami menyatakan iman kami akan misteri Tritunggal yang Maha Kudus. Tambahkan iman kami agar kami percaya pada kasih-Mu oleh Roh Kudus untuk kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.